3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support melalui donasi di Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama ada Etilo, katanya semangat Min, maaf cuma sedikit. 20.000 udah gede loh. Thank you ya Etilo. Lanjut lagi ada Asgame, katanya Bang, gue suka sama pembawaan cerita lo, mantep dah. Thank you Asgame. Lanjut lagi, ada Super Sus, katanya semangat Min, semangat dong. Berikutnya ada Mikael, katanya mantap bang, cara pembawaan ceritanya seru, jadi nggak bosen. Semoga sukses bang, jangan lupain kita. Thank you Mikael. Nanti pas channel ini udah gede, kalian tetap ingetin gue ya, biar gue nggak sombong. Dan yang terakhir ada I'm Not Nani Nani, katanya sedang menunggu Strongest Anti-Meta. Nah, video ini Strongest Anti-Meta. Selamat menonton I'm Not Nani Nani. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Patua ini menjelaskan bahaya dari piringan itu, yang mengakibatkan ilusi, di mana kalau kita mati di ilusi itu, kita juga akan mati di dunia nyata. Cixia berkata, Cicenpao, lihat itu, gambar di sana berubah. 3 orang yang terjebak itu memakai seragam yang sama. Pasti mereka murid dari perguruan yang sama. Semua orang yang ada di situ bisa melihat ilusi yang para peserta ini jalani melalui layar yang ada di atas piringan itu. Layar itu menampilkan bahwa 3 orang ini sedang berdebat. Cixia mengatakan, apakah mereka bertiga bukan saudara? Setelah memasuki ilusi itu, mereka benar-benar melupakan identitas mereka yang sebenarnya. Suke menjawab, dalam adegan ini, aku pikir aku sedang menonton sinetron cinta segitiga. Orang-orang di sana juga mengomentari adegan ilusi ini. 3 kultivator itu masuk ke piringan secara bersamaan, dan mereka pikir mereka bisa mengatasi piringan itu bersamaan. Pada akhirnya itu malah menjadi permusuhan. Adegan itu menunjukkan mereka membunuh satu sama lain akibat cinta segitiga yang mereka jalani. Mereka yang mati dalam ilusi itu, tubuhnya juga ikut mati di dunia nyata. Sukui berkata, tubuh mereka diserap oleh piringan itu. Patua ini menjawab, kultivasi mereka akan menjadi nutrisi bagi piringan itu, dan membuat penghalangnya jadi semakin kuat. Penghalang ini lebih mengerikan dari lautan papan catur. Jika aku kehilangan ingatanku dalam ilusi, aku tidak bisa menjamin kalau aku bisa bertahan. Cixia berkata, Cicenpao, jika tebakanku benar, ini adalah area 7 emosi dan 6 keinginan. Apa maksudmu? Keserakahan, kebodohan, kebencian, cinta, harapan, dan kejahatan. Mata, telinga, hidung, tubuh, dan niat. 7 emosi dan 6 keinginan ini semuanya dalam rona debu merah. Itu sangat kuat dan sulit untuk dihilangkan. Aku khawatir tidak akan ada yang bisa melewati penghalang ini. Sukui bertanya, jadi harusnya bagaimana? Jalan kembali juga udah nggak ada. Kita hanya bisa terperangkap di dalam sini. Cixia berpikir, jika aku terjatuh di sini, aku hanya kehilangan tubuhku. Tapi Cicenpao adalah orang yang hidup, dan dia tidak boleh sampai mati di sini. Cixia berkata, pertama-tama kita akan lihat dulu, kemudian kita akan memikirkan caranya. Orang-orang mulai bergosip. Semuanya. Tiba-tiba aku memikirkan sebuah cara. Orang barusan melakukan tantangannya secara bersama, dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kebencian. Jika kita pergi sendiri, kita hanya perlu hidup terpisah, dan itu pasti akan jauh lebih mudah. Apa yang kau katakan itu masuk akal. Aku setuju denganmu. Aku akan pergi mencobanya. Siapa yang mau ikut?
Oke, aku juga ikut. Mereka bertiga memasuki ujian satu persatu dan menjalani ilusi yang berbeda. Lihat, mereka bertiga memasuki 3 ilusi yang berbeda. Sepertinya bertindak secara mandiri akan bekerja. Tanpa campur tangan dari rekan yang lain, peluang untuk bertahan hidup pasti akan semakin besar. Dalam beberapa jam berikutnya, semua kultivator menyaksikan ujian mereka dengan tenang. Setelah ketiganya memasuki ilusi, beberapa menjadi cendekiawan, beberapa menjadi kaisar. Satu orang lainnya menjadi pengemis. Meskipun mereka bertiga bertahan dengan keras selama beberapa dekade, tetapi setelah lebih dari setengah tahun, mereka akhirnya gagal bertahan. Sarjana itu kehilangan nyawanya karena gantung diri. Pengemis jatuh sakit dan akhirnya meninggal di musim dingin. Sang kaisar adalah yang paling sengsara. Dia sangat teliti dan mengabdi selama setengah hidupnya. Dan akhirnya malah dibunuh oleh putranya sendiri yang ingin naik tahta sesegera mungkin. Cixia berkata, terlalu sulit untuk bertahan dalam ilusi ini. Hidup itu sangat panjang. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada kecelakaan? Bahkan kita tidak berani mengatakan bahwa kita bisa keluar hidup-hidup sekarang. Sukue bertanya kepada sistem. Sistem, metode biasa tentu tidak dapat mengatasi penghalang ini. Apakah kau tahu cara untuk mengatasinya? Sistem memberitahukan bahwa sistem tidak dapat menghentikan modifikasi terhadap penyegalan kultivasi host. Tapi Sukue bisa membuka fungsi perlindungan ingatan. Itu membuat Sukue bisa mempertahankan ingatan di dalam ilusi. Apa? Bisa mempertahankan ingatanku? Ini pasti berhasil. Selama aku bisa mempertahankan ingatanku, kesulitan dari ilusi ini akan dikurangi setidaknya 50%. Cixia berkata, Cicenpao, kau juga melihat akhir mereka kan? Mungkin kita harus menunggu yang lainnya untuk mengikuti ujian terlebih dahulu. Sukue berkata, Enggak. Aku pikir inilah waktu kita untuk mulai tantangan. Tapi tenang aja, nggak ada yang salah kok. Semakin lama kau menonton, semakin kau akan menjadi takut. Kita hanya perlu menjalaninya aja. Siapa tahu kita bisa melewatinya. Nona Ce, apa kau ingin pergi bersamaku? Dalam hati Cixia, benar-benar, bagaimana mungkin Cicenpao menjadi orang yang serakah atau penakut? Oke, aku akan pergi bersamamu. Mereka berdua bergandengan tangan masuk ke dalam piringan itu. Orang-orang mulai bergosip. Lihat, mereka berdua pergi melakukan tantangan. Mereka terus berpegangan tangan. Apa mereka pasangan? Hal yang paling menakutkan dari ilusi itu adalah memasukinya dengan rekan. Dan mereka pasti akan berbalik melawan satu sama lain. Sukue berkata kepada Cixia, Ace, sampai bertemu di dalam ilusi ya. Kesadaran mereka pun berpindah ke dalam ilusi. Di dalam ilusi, sistem memodifikasi ingatan, sehingga Sukue masih bisa mempertahankan ingatannya di dalam ilusi. Kepalaku sakit banget. Rasanya seperti seseorang sudah bermain-main di otakku. Sekarang aku ada di dalam ilusi. Untungnya, sistem membantuku melindungi ingatanku. Dan aku masih dapat mengingat semuanya. Sekarang aku ada di mana ya? Dan apa identitasku? Dari arah belakang, seorang perempuan memanggil. Cicenpao, apa itu kau? Hah? Nona Ace? Syukurlah kau mengingatku. Kultivasiku tersegel dan ingatanku banyak yang hilang. Sukue berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, yang paling penting adalah harus bertahan hidup. Cixia berkata lagi, tidak lama lagi ingatan kita akan hilang sepenuhnya. Cicenpao, kau harus berhati-hati. Seorang wanita tiba-tiba muncul. Xiaoan, Xiaoxiang, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian berpegangan tangan? Sukue langsung dengan cepat melepaskan pegangan itu. Siapa dia? Apakah ini tentang kisah cinta segitiga? Cixia berkata, Cicenpao, dia adalah nona muda dari penguasa daerah ini. Kau adalah penjaga perpustakaan, Huaan, dan aku adalah Mingxiang. Ingatan ini tiba-tiba mengalir ke dalam pikiranku. Dalam hati Sukue, kenapa aku tidak punya ingatan itu? Apakah sistem perlindungan ingatan itu juga mencegah injeksi ingatan tentang identitasku? Tiba-tiba pria tua datang menghampiri mereka. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Ayah! Pria itu berteriak dengan kasar. Waan, apakah bocah bodoh ini membuat masalah lagi? Aku udah lama gak menyukainya. Semuanya, cepat masukkan dia ke ruang pembakaran. Siap tuan, Sukue berkata. Sialan, apa yang akan kau lakukan? Baru juga masuk, udah sesulit ini. Cixia berkata, Cicenpao, jangan melawan mereka. Kita tidak punya kultivasi. Kita hanyalah orang biasa. Nona muda ini berkata, Ayah, Waan tidak melakukan apapun. Jangan masukkan dia ke ruang pembakaran. Anakku, jangan memohon untuknya. Tidak akan ada masalah jika beberapa hari tanpa dia. Masih ada hal lain yang harus aku urus. Aku pergi dulu. Para kultivator yang menonton ilusi ini mulai berkomentar. Aduh, bocah itu sangat sial. Dia langsung mendapatkan masalah begitu dia masuk. Patua itu juga menambahkan, bahkan jika mereka bisa bertahan dari bencana ini, aku takut mereka tidak akan bisa hidup selama berapa tahun di masa depan. Kembali lagi ke dalam ilusi, para penjaga itu berteriak, Waan, cepat serahkan tanganmu. Kalau tidak, jangan salahkan tongkat ini akan melukaimu.
Nona muda itu memohon, "Kalian semua, jangan sakiti Kakak Huan. Nona muda, ini adalah perintah dari Tuan. Kami nggak bisa melanggarnya." Pukulan tongkat ini berhasil ditahan oleh Sukyue. Astaga, ini menyakitkan. Pukulan tongkat ini benar-benar menyakitkan. Sistem, di dalam ilusi ini, apa aku bisa menggunakan force point untuk ditukarkan dengan sesuatu? Sistem memberitahukan bahwa force point bisa digunakan di alam ilusi. Apa? Ini benar-benar bisa ditukar? Sistem memberitahukan. Sistem dibangun di dalam roh Sukyue. Mau itu kenyataan atau fantasi, sistem tetap bisa memberikan layanan. Hahaha, bagus sekali. Bukankah dengan ini aku bisa berkeliaran di alam ilusi ini? Hahaha. Sukyue langsung menendang para penjaga itu. Dasar bocah, berani-beraninya kau melawan. Chichunpao, hati-hati. Nona Aceh, tenang aja. Aku yakin kita bisa menerobos ujian ini. Serahkan pilihan masa depan itu kepadaku. Oke? Oke, Chichunpao, aku percaya padamu. Selama kau ingin melakukan sesuatu, apapun yang kau ingin lakukan, lakukan aja. Oke, Nona Aceh, aku pasti akan membawamu keluar dengan aman. Para penjaga itu makin marah. Huan bajingan, berani-beraninya kau menggoda Mixiang. Akan kupastikan kau akan mati. Sukyue menggunakan force point-nya untuk membeli senjata Rainbow. Dengan senjata itu, dia membantai habis para penjaga. Meskipun aku hanya manusia biasa, mereka hanyalah boneka yang diciptakan oleh ilusi. Aku tidak akan merasa bersalah karena membunuh mereka. Matilah kalian. Para kultivator yang menonton ilusi jadi heboh. Apa-apaan itu? Apa itu senjata magis? Mungkinkah senjata magis itu terintegrasi dengan jiwanya, sehingga ia bisa membawanya ke dalam ilusi? Gak heran, mereka berdua berani menantang piringan itu. Patua itu mengatakan, Enggak, dia masih bisa memanfaatkan ingatannya untuk sekarang. Setelah dia kehilangan ingatan sebagai kultivator, dia tidak akan bisa mengeluarkan senjata magis itu lagi. Kembali ke dalam ilusi, para penjaga itu telah tumbang. Cixia berkata, "Chichunpao, dari mana kau mendapatkan senjata magis itu?" Senjata magis? Apa? Aduh, bagaimana mungkin senjata membingungkan ini tiba-tiba ada di tanganku? Dan itu juga membunuh banyak warga sipil. Pasti ilusi ini ingin mengujiku. Dia pasti ingin mengubahku menjadi orang yang haus darah. Bagaimana mungkin? Aku sekarang adalah seorang pembunuh. Suka-suka lo deh Sukyue, mau acting kayak gimana juga. Cixia yang tertipu berkata, "Chichunpao, tenanglah. Kau harusnya bersyukur karena kau masih bisa menyadari bahwa ini adalah ilusi. Dan kau bisa menyadari dirimu sendiri. Orang-orang yang sudah mati itu hanyalah boneka yang diciptakan oleh ilusi. Kau gak perlu merasa bersalah." Nona Aceh, kalau kau berkata begitu, aku jadi sedikit tenang. Nona muda ini berkata, "Kakak Huan, kau membunuh para petugas ini. Ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Lebih baik kau lari sekarang." Cixia berkata, "Chichunpao, kau sudah menyinggung orang terkemuka. Keluarga kerajaan pasti akan mengincarmu. Kita harus pergi ke gunung untuk bersembunyi." Sukyue berkata, "Enggak, kita nggak perlu pergi ke gunung. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling teraman. Jadi, kita akan langsung pergi ke istana." Nona muda itu berkata, "Kakak Huan, apa kau akan pergi sekarang?" Nona muda, aku harap masalah ini tidak akan melibatkanmu. Setelah kami pergi, aku harap kau bisa menjalankan kehidupanmu dengan baik ya. Enggak, aku nggak ingin hidup dengan baik. Aku ingin pergi bersamamu, bawa aku bersamamu. Cixia mengingatkan, nona muda yang diciptakan oleh ilusi ini terlihat menyedihkan. Gak heran, banyak orang yang gak bisa keluar dari ilusi ini. Chichunpao, udah bawa dia aja. Dia adalah kekuatan besar dalam ilusi ini. Mungkin dia akan bisa membantu kita. Nona muda, apa kau tidak takut lari bersama kami? Oh, selama ada Kakak Huan, aku gak akan takut. Baiklah, ayo kita pergi ke istana. 2 hari kemudian, di dalam ilusi, seorang penjaga melapor, "Tuan, ini adalah surat yang ditinggalkan oleh Huan." Setelah membaca surat itu, Patua ini jadi emosi. Dasar bocah kurang ajar, tidak hanya berani menculik nona muda, dia juga berani meninggalkan surat. Dasar pencuri arogan. Bawahan itu bertanya, "Tuan, ada apa?" Binatang ini, dia bilang nona muda hamil dan mengandung darah dagingnya. Mereka berencana membunuh kaisar, merebut kekuasaan, dan menjadi kaisar baru. Gila, dia ini udah benar-benar gila. "Tuan, apa Anda ingin mengirim seseorang untuk melakukan pencarian di seluruh istana?" "Mencari pantatmu? Bagaimana mungkin dia berani pergi ke istana? Itu sama aja dengan bunuh diri. Segera kirimkan perintah dan lakukan pencarian di pedesaan. Nona muda harus dibawa kembali." "Siapa?" Di bagian luar istana, mereka bertiga sedang mengendap-endap untuk masuk. Sukyue berkata, "Haha, mudah sekali untuk menyelinap ke dalam istana. Apakah para penjaga itu nggak punya otak?" Nona muda berkata, "Kakak Huan, jika kita tetap menyelinap ke dalam istana, kita akan dihukum mati." Cixia berkata, "Nona muda, kita percayakan saja pada Huan. Untuk saat ini, kita hanya bisa mengandalkan dia." Cixia berkata, "Huan, kau harus melindungi nona muda." Sukyue menjawab, "Huan, Nona Zi, jangan-jangan kau..."
Cixia tampak agak bingung. Nona Azi, oh iya, aku Azi dan kau Cecenpao. Ingatanku udah semakin kacau. Dalam hati Sukue, meskipun kultivasi peri Cixia sangat tinggi, setelah dia kehilangan ingatan, dia akan berubah menjadi orang biasa. Aku harus melindungi dia dengan baik. Para petugas itu sadar akan keberadaan mereka bertiga. Siapa di sana? Berani-beraninya kalian menerobos ke istana. Penjaga itu berusaha menyerang Sukue, tapi Sukue mengeluarkan pistolnya dan langsung membunuh penjaga ini. Sukue kembali lagi berakting. Aduh, bagaimana bisa benda ini ada di tanganku? Nona aja, aku membunuh lagi. 7 emosi dan 6 keinginan. Kenapa kau menyiksaku seperti ini? Tolonglah, aku benar-benar tidak ingin membunuh lagi. Cixia yang bodoh mencoba menenangkan Sukue. Cecenpao, tenanglah. Tidak apa-apa. Ingatlah, ini hanya ilusi. Jangan diambil serius. Para kultivator yang ada di luar mulai bergosip lagi. Bagaimana mungkin? Apakah ilusi ini benar-benar memberikan senjata magis untuk membuat dia bisa melewati kesulitannya? Kultivator lain menjawab, asli atau enggak, aku udah menonton di sini selama 2 tahun. Tapi aku nggak pernah melihat perlakuan yang seperti ini. Kembali lagi ke dalam ilusi. Mereka bertiga berada di dalam istana, di sekitaran kediaman kaisar. Nona muda itu berkata, Kakak Huan, sepertinya istana haramnya ada di sini. Hah? Istana haram? Ya udah kalau begitu, ayo kita masuk dan mencuri beberapa pakaian. Mereka masuk ke dalam sebuah kamar. Wow, kamar ini benar-benar indah. Siapapun yang tinggal di sini, dia pasti orang terkuat di istana. Sukue berkata, kita akan menyamar jadi pelayan. Jadi cepatlah untuk cari pakaian untuk kita ganti. Nona muda ini membongkar lemari pakaian. Lemari ini penuh dengan pakaian wanita. Kakak Waan, bagaimana ini? Tidak ada pakaian laki-laki untukmu. Semuanya hanya pakaian wanita. Dalam hati Sukue, aku nggak bisa meminta sistem untuk membelikan pakaian laki-laki. Itu pasti tidak akan masuk akal bagi Aceh. Mau tidak mau, Sukue menggunakan pakaian wanita. Kakak Waan, kau sangat cantik. Ya Tuhan, aku tidak mendugganya. Ternyata kau benar-benar cantik. Dalam hati Sukue, aduh, demi bertahan hidup, aku hanya bisa pasrah. Nona muda ini mulai meledeknya lagi. Kakak Waan, sini-sini, biar aku mendandanimu. Enggak mau. Ayolah Kakak Waan, kau sangat cantik. Sini, biar aku mendandanimu. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Lancang sekali kalian. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk dalam ruangan ini. Ini buruk, kita ketahuan. Orang itu ternyata adalah Ratu Istana. Ratu itu berkata, siapa kalian? Penjaga. Sial, aku nggak boleh membiarkan dia memanggil seseorang. Aku harus melakukan sesuatu. Sukue kembali berakting. Hah, lancang sekali. Berani-beraninya kau berteriak-teriak di sini. Sejak aku dibawa ke istana, aku sudah memenangkan hati kaisar sendirian. Di antara 3.000 wanita cantik di sini, akulah yang paling dia sukai. Kenapa aku tidak boleh masuk ke kamar ini? Mereka berdua tampak kaget dengan akting Sukue. Dalam hati Cixia, aku tidak menduga Cecenpao bisa berakting seperti itu. Dia udah benar-benar seperti selir yang menyeramkan. Ratu ini berkata, kau bilang kau selir favorit kaisar? Apa kau cemburu? Omong kosong. Lalu kenapa aku tidak pernah melihatmu? Astaga, apa dia ratunya? Kultivator yang berada di luar mulai bergosip lagi. Orang ini benar-benar sangat aneh. Dia menerobos ke istana dan menyamar menjadi seorang wanita. Aku yakin ini adalah akhir mereka. Wanita yang menangkap mereka itu adalah seorang ratu. Kembali lagi ke dalam istana. Dalam hati Sukue, kalau begini keadaannya, aku harus membunuhnya. Sukue telah menyiapkan pistol di tangannya. Tapi ratu ini berkata, udahlah, kalian semua pergi aja ke bawah. Aku nggak peduli dengan anak muda seperti kalian. Sukue langsung bergegas menggiring mereka untuk keluar dari ruangan ini. Tapi ratu ini menahan Sukue. Tunggu. Kalian berdua bisa pergi. Tapi pria yang berpakaian wanita ini tetaplah di sini. Dalam hati Sukue, sial, pakaianku udah sempurna. Bagaimana bisa dia tahu aku laki-laki? Hello, suara lo kan masih cowok bro. Muka boleh lu Cita Luna, suara tetap Bambang. Sukue berkata, kalian pergilah duluan. Aku akan menyusul nanti. Cixia menjawab, Cecenpao, kau harus hati-hati ya. Sukue berkata kepada ratu itu, Ratu, kenapa kau menahanku? Bukankah kau bilang kami boleh pergi? Bocah, dia itu adalah nona muda kan? Dia pernah datang ke sini dengan penguasa wilayah Hua. Jadi aku pernah melihatnya. Ada banyak rumor beredar di luar. Katanya penjaga perpustakaan wilayah Hua pergi dengan membawa nona muda. Kaisar sudah menyebarkan perintah. Dan sekarang seluruh negeri sedang memburumu. Ternyata kalian cukup hebat, bisa menerobos ke dalam istana. Sekarang, katakanlah, apa tujuanmu sebenarnya? Sukue berkata, Ratu yang penuh belas kasih, aku hanya mencari tempat untuk bersembunyi. Ratu itu menjawab, terus kau berpikir istana adalah tempat teraman? Cepat katakanlah yang sebenarnya. Jika tidak, belati yang ada di tanganku akan menembus lehermu. Sukue langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah bangku. Ratu ini tampak kaget.
Sukue berkata, sorry. Aku tadi nggak mendengar. Apa yang kau maksud dengan belati itu? Dalam pikiran ratu ini, senjata apa ini? Dalam sekejap, kursi itu bisa langsung hancur. Para kultivator yang sedang menonton mulai bergosip lagi. Gila, berani-beraninya pria ini mengancam ratu itu. Dalam setengah bulan berikutnya, Sukue menggunakan pistol untuk menyuap ratu dan tinggal di istana harem. Setelah ratu mendapatkan pistol, dia menyerahkan ke pandai besi istana kerajaan untuk membuat senjata ini. Setelah Sukue memasuki istana, dia hidup dengan nyaman. Dan ujian yang diberikan piringan itu sudah berjalan selama setahun. Dalam setahun ini, Sukue sepenuhnya mengubah istana harem. Dia memasang karaoke, bioskop, dan bahkan sampai toko ayam goreng. Dia sepenuhnya memodernisasi kehidupan istana dan hidup sesukanya setiap hari. Sukue bisa menggunakan sistem untuk melindungi ingatannya. Tapi Pericixia tidak memiliki kemampuan ini. Selama setahun ini, ingatannya terus menghilang. Dan dia hampir lupa bahwa dia adalah Pericixia. Suatu hari, saat dia bersantai di kolam renang, dia mengobrol dengan Pericixia. Ace, ternyata ilusi ini tidak semengerikan apa yang orang katakan ya. Lihat, seberapa baik kita hidup di sini sekarang. Ini sebenarnya sih membosankan. Tapi aku nggak tahu sampai kapan ujian ini akan selesai. Cixia berkata, Ace, Waan, apa yang kau bicarakan? Aku ini Ming Xiang. Gadis mana lagi yang berhubungan denganmu? Kau selingkuh ya? Sukue dengan cepat merespon. Enggak kok. Kau cuma salah dengar aja. Apakah Ming Xiang ingin pergi keluar dari sana ini dan bermain-main di luar istana? Cixia tampak senang. Emangnya boleh? Meskipun Waan terus bermain dengan hal baru setiap waktu, tapi kita sudah hidup selama setahun di sini. Dan aku juga ingin pergi keluar. Dan aku udah bosan dengan semua ini. Kalau begitu, besok kita akan pergi keluar di sana. Dalam hati Sukue, sekarang Pericixia sudah kehilangan ingatannya. Bagiku, itu adalah hal baik dan buruk. Hal baiknya, aku bisa melakukan hal-hal dengan mudah di masa depan, tanpa perlu khawatir akan mengekspos sistem. Hal buruknya, di dalam dunia yang luas ini, hanya aku yang tahu kalau ini semua hanyalah ilusi. Ini sudah berlangsung cukup lama. Krisis 4 benua dan tentang segel gunung 5 elemen, hal-hal ini tampak seperti udah nggak ada. Aku harus terus sadar, jika ilusi ini menjebakku selama sisa hidupku, aku harus tetap menjaga hatiku agar tetap sadar dan menyadari bahwa ini semua hanyalah ilusi. Di malam hari, di saat Sukue sedang bosan, dia mulai mengotak-atik sistem. Aduh, ini membosankan. Cobalah kita lihat, apa ada sesuatu yang menarik dari sistem. Saat Sukue sedang mencari-cari barang, dia melihat sesuatu. Apa? Penguat sinyal. Sistem memberitahukan bahwa alat ini bisa meningkatkan transmisi dan penerimaan sinyal. Hah? Seriusan? Terus, apa ada telepon seluler yang cocok? Sukue mencari-carinya lagi. Beneran ada. Akhirnya Sukue membeli itu semua dari sistem dengan maksud untuk menghubungi keluarganya di bumi. Ponsel pun muncul. Namun Sukue tampak kecewa. Hah? Ponsel macam apa ini? Emang gak ada yang terbaru apa? Saat Sukue sedang mengecek, astaga, apa-apaan? Gak ada SIM card. Sistem, cepat keluarkan SIM cardnya. Sistem memberitahukan bahwa sistem tidak menjual SIM card. Sistem keparat. Kau menipuku lagi? Aku udah membeli 2 sampah dengan harga yang mahal ini. Sistem memberitahukan bahwa Sukue bisa menggunakan just tip atau jasa titip, yaitu dengan memilih kultivator untuk meminta kultivator yang ada di bumi membawakan SIM card untuk Sukue. Astaga, apakah fungsi ini benar-benar ada? Terdapat 3 pilihan kultivator di situ. Pertama adalah King Q yang biayanya 1 force point dan waktu kedatangannya 1 bulan sampai 10 tahun. Dan yang kedua, ini nih yang paling konyol nih. Ada Cheng Bakwan. Dia seharga 100.000 force point dan waktu kedatangannya 1 tahun. Gue gak ngerti lagi nih, apalagi yang mau dimasukin. Babang Chen aja sampai masuk dalam nih komik. Dan kultivator terakhir ada Likie. Kalau kalian sering baca komik atau baca novel, kalian pasti tahu karakter-karakter ini. Sukue berkata, apa? Ada banyak Force King selain diriku di dunia ini? Astaga, harga yang ini sangat mahal, lebih dari 1 juta. Ya sudahlah, demi menghemat poin, aku hanya bisa memanggil si YQ itu. Sistem, cepat buat pesanan. Suruh dia membawakanku SIM card dan juga bawakan rokok dari bumi sekalian. Pesanan telah berhasil dilakukan dan mengurangi 1 force point yang dimiliki oleh Sukue. Setelah memesan SIM card yang waktu pengirimannya 1 bulan sampai 10 tahun, Sukue menjalani kehidupan di dunia ilusi ini. Karena terlalu lama, Sukue melupakan hal ini. 2 tahun kemudian, berita bahwa Sukue bersembunyi di istana harem akhirnya terungkap. Kaisar sangat marah dan mengirim pasukan untuk menangkap Sukue. Sang ratu juga dikirim ke penjara karena telah melindungi Sukue. Tetapi tentara biasa ingin melawan Sukue. Itu ibarat semut melawan singa. Itu bisa dihancurkan Sukue dengan mudah. Dia memanggil tank sampai pesawat terbang untuk melawan kekaisaran dan akhirnya berhasil merebut negara itu. Meskipun para kultivator yang menonton terkejut satu demi satu atas kemahakuasaan Sukue, tapi bagi Sukue, bersandiwara di dunia lain ini sama sekali tidak menyenangkan. Semua yang dilakukan hanyalah untuk hidup bersama Ace. Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu di dalam gua.
dan 60 tahun telah berlalu di dalam ilusi. Di sebuah gunung di dalam ilusi, Sukui berkata kepada Cixia, "Wanita tua, biarkan aku membantumu." Enggak. Biar aku melakukannya sendiri." "Wanita tua, aku sudah mengajarimu bertahun-tahun. Kenapa kau masih gak bisa membuat hidangan ini?" "Udah, jangan berisik. Kalau kau semakin berisik, itu bikin aku panik. Hari ini, aku pastikan akan membuat hidangan yang lezat. Kau tunggu saja, Pak Tua." "Haigo, wanita tua, udahlah. Biarkan aku aja melakukannya. Kau gak mahir dalam hal ini." Alhasil, makanan itu pun gosong. "Pak Tua, ratu dan para gubernur selalu menyiapkan makan untukmu sebelum mereka mati. Hanya aku yang gak bisa mempelajarinya. Aduh, aku ini benar-benar gak berguna." Sukui menjawab, "Bagaimana mungkin? Kau adalah yang terbaik di dalam hatiku." "Pak Tua, bagaimana bisa wanita tua seperti ini dibandingkan dengan ratu atau yang lainnya?" "Pak Tua, apa kau menyesal karena hidup bersamaku?" "Bodoh, apa kau mengatakan kalau mataku itu buta? Cantik ataupun jelek, aku sama sekali gak peduli. Yang penting adalah kau dan aku sudah menjalani seluruh hidup di sini. Hatiku ini mencintaimu dengan tulus." Mereka berdua pun berpelukan layaknya Teletubbies. "Pak Tua, wanita tua, aku tidak punya penyesalan dalam hidupku. Aku bersyukur bisa mengenalmu." Setelah adegan kemesraan mereka berdua, akhirnya ujian pun berakhir. Layar yang menyiarkan adegan di ilusi itu pecah. Para kultivator yang menonton tampak kagum. "Apa? Ilusinya udah berakhir? Mereka benar-benar bisa hidup dalam ilusi sampai akhir hayat mereka. Mungkinkah itu karena cinta mereka?" Kultivator yang lain berkata, "Mereka mengajarkan apa itu cinta pada dunia, kemudian hidup dan mati bersama." Dengan pecahnya layar itu, jiwa mereka pun kembali ke dalam tubuhnya. Sukui berkata, "Aku, di mana ini? Wanita muda, nona muda, ratu." Pikiran Sukui tampak tergoncang. Gue nggak tahu nih ya, ini acting lagi atau emang bener-bener pikirannya lagi keganggu. Cixia pun pikirannya juga agak terganggu. "Aku di mana? Pak Tua, Cucunpao, kita..." Sukui menjawab, "Itu semua adalah ilusi. Kita telah kembali ke kenyataan." "Ilusi?" Dalam hatinya, semua kenangan di dalam ilusi mengalir ke dalam pikiranku. Di dunia itu, Cucunpao sudah melindungiku. Kami sudah menikah dan menghabiskan hidup kami dengan damai. Tapi pada akhirnya, itu semua hanyalah kehidupan dalam ilusi. Sekarang kami telah kembali ke kenyataan. Kita hanyalah kultivator yang bertemu satu sama lain. Pada akhirnya, kelembutan dalam kehidupan itu tidak bisa dibawa ke sini." Dalam hati Sukui, "Nona Aceh, di dalam dunia ilusi, kita adalah sepasang kekasih. Setelah kembali ke kenyataan, aku tidak ingin berpisah denganmu." Setelah selesai dengan melankolisnya, Sukui kembali riang. "Nona Aceh, kita sudah berhasil melewati ilusinya." "Cucunpao, makasih. Itu semua berkatmu. Tanpamu, aku pasti sudah lama mati di dalam ilusi itu." Udah, nggak usah berterima kasih kepada aku. Ayo kita lanjutkan ke lantai selanjutnya." Mereka berdua pun pergi melanjutkan perjalanannya. Sukui berkata, "Kita sudah berjalan selama berjam-jam. Kenapa masih belum sampai juga? Siapa sih yang membuat gua ini?" Cixia berkata, "Lihat itu, ada cahaya di depan sana. Itu pasti jalan keluar." Setelah mereka keluar dari gua itu, mereka melihat sebuah segel. "Cucunpao, kita telah sampai. Ini adalah segel terakhir." Dalam hati Sukui, akhirnya sampai juga. Ini adalah segel terakhir dari Gunung 5 Elemen. Perjalanan ini rasanya sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tapi pada kenyataannya itu cuma sebentar. Haruskah aku menghentikan aja? Jika segel itu rusak, makhluk yang berada di tahap Mahayana pasti akan lepas. Cixia berkata lagi, "Cucunpao, apa kau tahu kenapa aku ingin menghancurkan segel ini?" Sukui berkata, "Bukankah semua orang yang datang ke gua ini berusaha untuk mencari ini? By the way, bukannya ada makhluk yang ditahan di bawah Gunung 5 Elemen?" "Makhluk? Enggak, itu hanya rumor yang membosankan. Lihat ini." Dalam hati Sukui, "Hah? Apakah rumor itu memang salah?" Cixia membuka gulungan surat dan tulisan tiba-tiba keluar melayang di udara. Cixia menjelaskan, ini adalah surat yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Mighty King. Di sini disebutkan tentang segel dari Gunung 5 Elemen. "Cucunpao, kau mungkin akan sulit memahami apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang, dunia luar sedang bergejolak. 4 benua sedang menghadapi serangan dari benua Swanchan. Jika segel ini dihancurkan, 4 benua setidaknya masih bisa bertahan dalam beberapa dekade." Sukui menjawab, "Aku mengerti. Orang-orang internal dari fraksi ledakan surgawi juga membahas masalah ini. Tetapi, bukankah Sukui mengatakan bahwa dia akan melawannya?" Cixia melanjutkan, "Enggak, dengan kekuatannya, gak mungkin dia bisa menahan serangan dari benua Swanchan. Dia gak bisa memahami kengerian dari kekuatan orang asing. Demi 4 benua, aku harus menghancurkan segel ini dan memberi waktu kepada semua orang." Sukui menjawab, "Oke, aku mengerti Nona Aceh. Kalau begitu, aku akan melindungimu. Makasih Cucunpao."
Mereka akhirnya memutuskan untuk mendekat ke arah segel itu. Mau tahu kelanjutannya? Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Dan gue sendiri makin semangat untuk buat video-video lainnya. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari gue Keltams. Sayonara.